Nama saya Safruddin Fauzi, orang lebih mengenal saya dengan sebutan Fauzi. Saya pensiunan guru bahasa Inggris SMP Negeri 24 Surabaya. Perkenalkan nama aku Ika Lestari, umur aku 23 tahun. Motivasi aku ikut DMD itu untuk membantu kebutuhan orang tua, yaitu modal usaha. Motivasi saya mengikuti DMD adalah yang pertama, saya ingin mengenalkan lagu-lagu ciptaan saya kepada para dewan juri, siapa tahu mereka berkenan. Dan yang kedua, Mbak, saya itu prihatin melihat kehidupan pensiunan yang seperti saya ini. Tentu di luar sana sangat banyak jutaan yang merasakan seperti saya. Gajinya kecil, ya sementara harga kebutuhan pokok sedemikian tinggi. Nah, apalagi belum lagi kalau mereka udah pensiun masih harus menanggung anaknya yang masih sekolah. Maka pada kesempatan ini saya menghimbau kepada mereka, termasuk diri saya sendiri yang paling utama, jangan pernah menyerah. Sekali lagi jangan pernah menyerah, mari kita gali potensi yang ada pada diri kita. Dengan menggali potensi yang ada pada diri kita, ada dua hal yang bisa kita peroleh. Satu, pikiran kita jadi terus bermain, terus berputar otak, dan itu menyebabkan kita menjadi awet muda. Dan yang kedua ya usahakan tentu kegiatan, carilah kegiatan menggali potensi yang bisa menghasilkan, karena yaitu yang bisa mendukung kebutuhan kita sehari-hari. Ika emang kesehariannya apa? Aku kesehariannya karyawan, Kak, kerja Kerja di? kerja di restoran. Oh, di restoran. Mm-mm. Terus ikut DMD buat ngebantu orang tua. Iya, betul. Tapi kan ternyata hari ini belum rezeki ya. Iya, Perasaan betul. Ika gimana? Ya sedih aja sih, cuman kan namanya belum rezeki ya. Rezeki kan kita nggak ada yang tahu gitu. Mungkin next kalau bisa ikut, mau coba ikut lagi gitu. Nah, dari Bapak sendiri emang nulis lagu itu jadi hobi atau gimana? Ya, jadi hobi memang ya, kebetulan ya ketika pensiun kan waktunya banyak kan. Nah, lalu apa ya, mau ngapain ini ya. Ternyata saya mencoba menulis lagu, saya nyanyikan, dan kebetulan yang kalau yang menulis lirik dan notasi itu saya, Mbak, tapi yang mengaransemen anak saya. Anak saya kebetulan pinter main keyboard gitu. Ya. Oke, tapi kalau misalkan kayak gitu berarti rekaman sendiri atau gimana? Ngerekamnya di studio, Mbak. Ya walaupun studio di kampung, ya, yang penting ya lumayan lah. Sudah saya upload di YouTube dan juga di TikTok. Ya cuman ya mudah-mudahan setelah ini ada perkembangan. Nggak dipilih, tahu nggak karena apa? Tahu, Kenapa? karena ya suaranya nggak terlalu nyambung sama nada juga sih gitu. Sama musik juga udah nggak nyambung. Oke, tapi setelah ini masih mau ikutan lagi gak sih? Kalau ada kesempatan mau coba lagi aja. Saya mendapat 500.000, terima kasih pada DMD, dan juga ada tambahan dari Mbak Happy Asmara, dan tadi sepertinya ada beliau sempat nyinggung tentang lagu-lagu saya, siapa tahu beliau berkenan untuk mengolah lagu saya ini. Tentu lagu ini kalau yang mengolah hanya saya, tentu hasilnya akan beda ketika itu Mbak Happy atau Mas Gilga yang mungkin menyanyikan atau gimana, terserah maunya gimana. Saya tinggal ikut aja. Saya tentu sangat berterima kasih. Kalau nggak ada DMD, kemungkinan saya nggak akan bisa kenal dengan Mbak Happy. Kalau nggak kenal dengan Mbak Happy, nggak mungkin lagu saya akan dipakai oleh Mbak Happy. Luar biasa pokoknya. DMD malam ini sangat seru dan membingungkan karena pasti kalian yang nonton di rumah pasti udah tahu, karena ya begitulah ya, namanya juga DMD, pesertanya tuh bermacam-macam, beragam-ragam, jenis-jenisnya juga berbeda-beda ya kan. Jenis yang tadi itu sangat seperti kuis. Malam ini kita dikasih kuis kawan, dibuat bingung kita. Nggak lolos ya? Nggak lolos ya. Perasaan Bapak gimana Pak, ekspektasinya? Gini Mbak, DMD itu menurut saya kita tidak melawan siapa-siapa sebenarnya. Kita melawan diri kita sendiri. Mungkin Mbak punya 100 lagu, hafal, ngelontok ya dalam bahasa Jawa. Saya mungkin cuma 20 lagu. Tapi ketika dites,
ketika dites ternyata malah lagu saya yang saya hafalkan cuma 20 itu. Mbak sementara lagunya 100 ternyata nggak ada yang muncul. Jadi kita nggak melawan orang lain, kita nggak menjatuhkan orang, kita nggak menggugurkan orang lain. Ya kita DMD itu menurut saya lebih bagus apa ya pembelajarannya. Karena ini bagaimana kita memerangi ego kita sendiri gitu. Nggak grogi dan nggak apa gimana gitu loh Mbak. Iya. Iya. Berarti nggak kapok lah ya Pak? Oh enggak. Nanti kalau sudah ini sudah proses ini selesai ya, suatu saat saya akan datang lagi. Walaupun jauh-jauh dari Sidoarjo enggak ada masalah. Sini lah Win. Makanya Wina balik lagi akhirnya nggak nyasar ke Tegal ya? Maaf ya Kak, maaf ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya comeback lagi, ketemu lagi sama teman-teman di sini semuanya. Seneng karena kan udah mau mulai kerja lagi meskipun ya 7 hari sebelumnya dalam keadaan berduka. Tapi aku yakin kok Papa udah seneng di sana, udah happy. Jadi aku juga di sini jangan sedih-sedih lagi. Aku cuma bisa mendoakan sekarang ya mudah-mudahan Papa juga di sana diterima di sisi Allah yang terbaik. Hari ini ada oleh-oleh yang unik nggak? Banyak sih, ada kerupuk bayam. Jarang. Ya tapi kan jarang di sini, jarang. Sawo kemarin pernah ada, belum ya? Belum. Iya, itu juga apa namanya? Apa sih daun apa? Sintrong. Itu. Ada kalau di Bandung tuh semua daun-daunan dibikin crispy. Iya, dijadiin makanan pokoknya mah gitu. Terus Daun apa mangga lagi? juga. Ah iya, dijadiin obat. Tadi kan Crispy dijadiin kerupuk. Iya itu sih daun sintrom yang baru aku pertama kali ya. Kalau Mayang star syndrome. Saya yang justru berterima kasih itu saya Mbak. Tanpa Anda ini saya itu nggak berarti apapun, sama sekali nggak berarti tanpa Anda ini. Ya, jadi saya juga terima kasih pada Anda semua, pada teman-teman DMD, ya semuanya lah, kru dari DMD, kru dari MNSI TV, mudah-mudahan semakin jaya, semakin diminati masyarakat program-programnya. Hai semuanya, khususnya buat keluarga dari ayah yang ada di kampung, terus keluarga dari mamah juga yang ada di Pisangan, sama untuk pacar saya yang ada di Depok. Semangat terus, pokoknya jangan pantang menyerah, support aku dari jauh.